Selamat datang di Taman Bacaan, channel santai buat kamu yang suka dengar alur cerita manhwa. Jangan lupa tekan tombol subscribe, biar kamu selalu update setiap kali ada video baru dari kami. Di suatu wilayah yang dilanda bencana, gunung berapi meletus dahsyat. Awan panas membumbung tinggi, langit gelap oleh abu vulkanik. Petir menyambar-nyambar, menambah suasana mencekam. Sebuah helikopter berputar di atas, memantau kerusakan yang terjadi. Lava mengalir perlahan menuju kota, sementara penduduk berhamburan menyelamatkan diri. Di dalam bus evakuasi, seorang pria bernama Suchen memandang keluar jendela, mengingat tragedi beberapa hari sebelumnya, gempa bawah laut dan letusan Gunung Fuji yang menewaskan puluhan ribu orang. Di sebelahnya, seorang wanita terlihat panik. Ia tak sempat membawa apa-apa saat mengungsi. Seorang penumpang lain berbisik, toko Walma dan gudang Ali di Jiangnan sudah dijarah habis. Barang senilai ratusan miliar hilang. Itu berita lama, sahut yang lain. Danau Dongming di Shenzhen sudah kering. Gudang Darentong juga kosong. Seorang pria di belakang menambahkan, kerugian sudah mencapai puluhan triliun. Ini baru permulaan. Kiamat sudah dekat. Wanita itu mengerutkan kening. Kiamat, itu mustahil. Tapi Suchen diam. Dalam hatinya, ia tahu, pria itu benar. Suchen teringat kehidupan sebelumnya. Ia hanyalah seorang kurir pengantar makanan ketika dunia berubah. Matahari memancarkan panas tak wajar, inti bumi memuai, dan monster-monster mengerikan muncul dari perut bumi. Makanan menjadi langka, satu bungkus mie instan jadi harta berharga. Banyak orang tewas berebut sesuap nasi. Bahkan, ada yang menjual diri demi sesuap makanan. Suchen pernah mati, dikhianati oleh kekasihnya, Jiang Xiaoqian, dan pria bernama Wang Haoyu. Mereka menikamnya, merampas hartanya, lalu tidur di ranjang yang sama saat darahnya masih menggenang. Tapi kini, ia terlahir kembali, sebulan sebelum kiamat. Dan kali ini, ia tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Suchen memiliki kemampuan unik, ruang dimensi. Sebuah ruang penyimpanan raksasa, 10.000 meter kubik, di mana waktu berhenti. Semua barang yang dimasukkan tetap segar selamanya. Dengan tenang, ia mengosongkan gudang tempat kerjanya. Beras, minyak, daging, semua masuk ke dalam dimensinya. Saat bos dan rekan kerjanya mengejarnya, Suchen menghilang begitu saja. Ia juga memiliki kekuatan kedua, lompat dimensi. Ia bisa berpindah sejauh 3 meter dalam sekejap, sempurna untuk menghindari bahaya. Ponsel Suchen berdering. Jiang Xiaoqian menelepon, menuntut rumahnya. Serahkan rumah itu padaku, atau aku takkan pernah menikahimu, ancamnya. Suchen hanya tersenyum dingin. Aku sedang pulang ke Shanghai. Kita bicara nanti. Ia tahu, Xiaoqian dan Haoyu sedang menunggu untuk mengkhianatinya lagi. Tapi kali ini, mereka yang akan menderita. Kini, pria itu hidup kembali, 1 bulan sebelum kiamat kembali datang. Ia sadar, kesempatan ini tak boleh disia-siakan. Ketika ia keluar dari bus evakuasi, seorang wanita sempat mencoba menggenggam tangannya. Langkahnya membawanya ke sebuah toko. Ia mulai menyusun rencana. Di kehidupan sebelumnya, ia terlalu sibuk bertahan hidup sampai lupa mempersiapkan apa yang benar-benar dibutuhkan. Kali ini, ia tak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Ia pergi ke tempat kerja lamanya. Di sana, bosnya langsung menegur karena keterlambatan dan memotong gajinya setengah hari. Tapi pria itu diam saja, lalu masuk ke gudang. Dalam pikirannya, ia teringat bahwa bosnya dulu kabur dengan membawa semua dana perusahaan, termasuk gajinya selama 1 tahun. Kali ini, pria itu tak akan membiarkan hal itu terulang. Ia mengangkat tangannya dan membuka celah menuju ruang dimensi rahasia. Sebuah notifikasi muncul, menandakan bahwa barang seperti beras, minyak, dan daging mulai tersimpan secara otomatis ke dalam ruang itu. Sistemnya bekerja dengan tenang dan efisien. Dari rak-rak, seluruh isi gudang terserap masuk. Semua barang menghilang begitu saja, masuk ke dalam ruang dimensinya yang sangat luas, berukuran 10.000 meter kali 10.000 meter dalam 3 dimensi. Di sana, waktu berhenti, makanan tetap segar, tak ada pembusukan. Berkat kekuatan itu, ia bisa menyelamatkan banyak sumber daya. Beberapa karyawan, termasuk bosnya, masuk ke gudang. Mereka terkejut melihat gudang kosong. Ketika bosnya bertanya, pria itu, bernama Suchen, dengan tenang mengaku bahwa semua barang sudah ia ambil. Bosnya marah dan menyuruh anak buahnya menangkap Suchen. Tapi sebelum sempat disentuh, tubuh Suchen menghilang masuk ke ruang dimensi. Karyawan-karyawan itu kebingungan. Mereka saling menatap,
tak percaya apa yang baru saja terjadi. Di sisi lain gudang, pintu ruang dimensi terbuka. Su Chen melayang turun dari dalamnya. Ia menguasai gravitasi, mampu melompat sejauh 3 meter di udara. Dengan kekuatan itu, ia bisa menyelinap ke bangunan terbengkalai dan mengambil apapun yang dibutuhkan tanpa terdeteksi monster atau manusia. Ia melemparkan rompi kerjanya ke udara. Hari ini, ia berhasil belanja tanpa mengeluarkan uang sedikitpun. Tiba-tiba ponselnya berdering. Sebuah pesan dari pemerintah muncul, berisi peringatan bahwa bencana besar mungkin akan memicu kepanikan massal. Su Chen mulai curiga, apa pemerintah sudah tahu bahwa kiamat benar-benar akan datang? Tak lama kemudian, telepon masuk lagi. Nama yang muncul di layar membuat jantungnya berdetak lebih cepat, Jiang Xiaoqian. Nama yang sudah lama ia tunggu. Xiaoqian menyindirnya karena menyerahkan rumah ke agensi. Ia bilang, menjual rumah tidak akan membuat Su Chen terlihat lebih menarik di mata wanita lain. Di belakangnya, tampak seorang pria lain sedang duduk di atas ranjang, menunggunya. Xiaoqian menuntut rumah itu diserahkan padanya. Jika tidak, ia tak akan menikahi Su Chen. Tapi dengan tenang, Su Chen berkata ia sedang menuju Shanghai, dan akan membahas semuanya nanti. Setelah menutup telepon, Su Chen teringat bahwa dalam kehidupan sebelumnya, ia menyelamatkan Xiaoqian dan merawatnya selama 5 tahun. Ia yang menyediakan makanan, tempat tinggal, dan perlindungan. Tapi pada akhirnya, ia justru dibunuh oleh pria lain yang cemburu, dan wanita itu malah tidur bersama pria yang membunuhnya. Kini, Su Chen bersumpah tak akan membiarkan mereka mati dengan mudah. Balas dendam harus setimpal, namun ia tetap menahan amarahnya, karena sekarang yang ia butuhkan adalah uang. Ia menjual rumahnya ke Menir Liu dengan harga setengah dari nilai asli, dengan satu syarat, dibayar tunai dan segera. Saat ia sampai, Xiaoqian dan pria itu mencoba menghalanginya. Tapi Su Chen hanya berjalan melewati mereka. Pria itu marah dan mengancam. Tapi tanpa ragu, Su Chen mencengkeram lehernya dan membanting tubuhnya ke tanah. Ia tahu, rumah itu miliknya, dan tak ada yang bisa mengambilnya. Di tengah jalanan kota yang mulai memanas, suasana mendadak tegang. Su Chen melakukan hal yang mengejutkan, membuat Qian sontak terkejut dan naik pitam. Dengan nada tinggi, Qian meminta Su Chen melepaskan tangannya, bahkan menuduhnya sedang mencoba melakukan pembunuhan sambil berteriak minta tolong. Tapi reaksi Su Chen justru di luar dugaan, dia menamparkan Qian keras hingga gadis itu terjatuh sambil memegangi pipinya yang memar. Raut wajah Qian memancarkan keterkejutan mendalam. Ia tak menyangka semua ini benar-benar terjadi. Sementara itu, Xiaoyu yang dicekik oleh Su Chen, memohon agar dilepaskan. Namun Su Chen hanya menatapnya dengan pandangan dingin dan berkata dengan sinis, tenang saja. Kalian gak bakal mati secepat itu. Setelah itu, ia perlahan melepas cengkeramannya dan Xiaoyu langsung menjauh sambil mengatur napas yang tersisa. Su Chen lalu menaiki tangga menuju sebuah toko, sementara Qian dengan cepat menghampiri Xiaoyu untuk memastikan keadaannya. Meski masih terengah, Xiaoyu terlihat baik-baik saja. Tapi amarah Qian belum reda, ia meneriaki Su Chen, menuntut permintaan maaf sambil mengancam akan marah besar. Bahkan, ia menghina mimpi Su Chen untuk menikahi Jiang. Namun Su Chen hanya menoleh sekilas, tanpa sepatah kata pun. Tatapan kosong yang membuat dua orang itu makin geram. Tak lama kemudian, Qian dan Xiaoyu pergi sambil bersumpah akan membalas perlakuan Su Chen. Tapi Su Chen hanya menatap kepergian mereka dengan tenang, seolah mereka tak lebih dari debu jalanan. Beberapa saat setelahnya, Menir Liu datang dengan segelas air, lalu menyampaikan niatnya membeli rumah milik Su Chen. Menurut perhitungannya, rumah itu bisa bernilai lebih dari 1 juta yuan, dan dia merasa sangat beruntung karena Su Chen hanya membanderolnya seharga 700.000. Tanpa pikir panjang, Su Chen setuju dan meminta pembayaran dilakukan hari itu juga. Setelah dokumen ditandatangani, Su Chen tersenyum puas, uang pun masuk ke rekeningnya. Kini, dengan dana yang sudah di tangan, Su Chen melangkah ke fase berikutnya. Ia mulai menganalisis situasi. Meski banyak wilayah dilanda bencana, kota Sangdu di pedalaman Zongyuan masih cukup aman. Tidak ada gempa, tsunami, atau letusan gunung yang mengancam. Kehidupan di sana pun stabil. Saat melintas di depan sebuah tiang, pandangannya tertuju pada selebaran iklan pinjaman bernama Sark. Ia langsung menghubungi nomor di brosur itu, menanyakan soal pinjaman dengan jaminan properti. Tak lama kemudian, Su Chen tiba di kantor perusahaan itu dan disambut oleh seorang pria dengan nada meremehkan. Tapi Su Chen tidak terintimidasi. Ia bahkan mengenali pria itu, Wang Haoyu, kakak dari Wang Dahai,
salah satu korban kiamat di kehidupan sebelumnya. Wang menawarkan pinjaman maksimal 500.000 yuan dengan jaminan sertifikat rumah. Tapi Su Chen menuntut 600.000. Wang akhirnya setuju, melihat ini sebagai kesempatan untuk menjebak seorang penjudi bodoh. Namun Su Chen punya rencana lain. Wang masuk, dan Su Chen segera melangkah ke tahap berikutnya. Di sisi lain, Qian geram. Ia kesal karena harus membeli kembali rumah milik Su Chen. Bahkan Xiao Yu bersedia meminta saudaranya untuk menghabisi pria itu. Tanpa mereka sadari, Su Chen terus bergerak cepat. Ia kini mengarah ke Hotel Lucheng, satu-satunya bangunan yang tetap berdiri kokoh saat bencana besar melanda di kehidupan sebelumnya. Su Chen ingin menjadikan hotel itu sebagai markas utama. Ia memesan 1.000 meja perjamuan dengan harga 10.000 yuan per meja dan membayar uang muka sebesar 500.000. Manajer hotel, Menir Sinsin, sempat mengira Su Chen anak orang kaya kelas berat dan dengan senang hati melayani. Su Chen juga memesan kamar kepresidenan untuk bulan madu. Qian dan Xiao Yu yang membuntuti, terkejut bukan main saat mengetahui nilai transaksi Su Chen. Mereka mulai yakin, Su Chen adalah pria super kaya. Bahkan, Menir Sinsin menunjukkan bukti transfer sebagai validasi. Namun, Su Chen tidak berhenti di situ. Ia sadar banyak kebutuhan belum terpenuhi. Maka ia mengunduh 80 aplikasi pinjaman online sekaligus dan berhasil mendapatkan dana hampir 1 juta yuan. Dana itu segera ia gunakan untuk memesan 2.000 ton batu bara tanpa asap, mesin es, dan ribuan ton es batu untuk bertahan hidup menghadapi perubahan iklim ekstrim. Tak lama kemudian, Su Chen bertemu Lina dan Qian yang mencoba mendekatinya kembali. Tapi Su Chen tak memberi mereka kesempatan. Ia segera pergi ke pabrik es dan memesan 2.000 ton es senilai 800.000 yuan dari Bosu, pemilik pabrik. Transaksi cepat terjadi, dan Bosu pun takjub melihat betapa efisiennya Su Chen dalam bisnis. Lina dan Qian yang membuntuti sampai ke pabrik makin kaget saat mendengar nilai transaksi Su Chen. Mereka makin yakin bahwa pria itu benar-benar konglomerat. Di saat yang sama, Su Chen mulai menikmati momen terakhirnya sebelum kiamat. Ia makan di restoran mewah, memesan menu spesial buatan koki iblis bernama Duan. Koki legendaris yang dulunya bisa menyulap bahan mutan menjadi hidangan luar biasa. Saat menyantap hidangan dua sisi kehidupan, Su Chen mulai mengingat bahwa semua ini adalah bagian dari rencananya untuk bertahan hidup, dan mungkin mengubah masa depan. Di akhir cerita, Su Chen pergi ke bar mewah, bertemu dengan wanita bernama Yunyun, dan menunjukkan bahwa meskipun ia punya kesempatan untuk bersenang-senang, ia lebih memilih memberi peringatan tentang bencana besar yang akan datang. Ia tak ingin terjebak dalam cinta sesaat yang lahir dari tempat kelam. Sementara itu, Lina dan Qian hanya bisa menatap dari kejauhan, bingung dan penasaran, tak tahu bahwa mereka sedang menghadapi pria dengan visi besar di tengah dunia yang akan runtuh. Adegan kemudian berpindah, nampak barisan panjang truk kontainer mulai berdatangan satu persatu. Masing-masing truk membawa muatan batu bara dan es, sesuai dengan pesanan misterius dari Su Chen. Suasana di lokasi menjadi sibuk dan dipenuhi dengan hiruk-pikuk aktivitas bongkar muat. Di tengah kesibukan itu, Xiao Yu menghampiri Qian sambil membawa kabar yang cukup mengejutkan. Dengan nada serius, Xiao Yu memberitahu bahwa Su Chen telah pergi ke daerah pinggiran kota, di mana dia menyewa sebuah gudang besar yang sebelumnya kosong. Tidak hanya itu, Su Chen juga membeli beberapa mesin raksasa dengan bentuk dan fungsi yang tidak diketahui secara pasti. Sekarang, Su Chen terlihat sangat sibuk memindahkan semua mesin tersebut ke dalam gudang. Qian yang mendengarkan informasi itu hanya bisa memandangi kejadian di depannya dengan perasaan bingung dan bertanya-tanya. Ia tidak mengerti apa sebenarnya yang sedang direncanakan oleh Su Chen. Segalanya tampak begitu misterius. Di sisi lain, Lina yang juga ada di lokasi ikut menanggapi situasi yang sedang berlangsung. Dengan nada penuh imajinasi, Lina menyampaikan pikirannya bahwa mungkin saja semua persiapan ini adalah bagian dari kejutan besar yang akan digelar di Hotel Kota Hijau. Bahkan, ia memperhatikan bahwa sudah ada karpet merah digelar, membuatnya curiga apakah Su Chen sedang menyiapkan pesta lamaran yang mewah dengan banyak tamu undangan dari berbagai penjuru kota. Namun, reaksi Qian justru berbeda. Ekspresi wajahnya berubah menjadi sinis dan penuh ketidakpercayaan. Ia merasa bahwa tidak semudah itu menerima lamaran, apalagi jika semua ini hanya didasarkan pada dugaan semata. Qian kemudian memutuskan untuk mengambil tindakan langsung. Ia meminta Lina ikut bersamanya untuk melihat lebih dekat ke dalam gudang dan mencari tahu seberapa serius niat Su Chen sebenarnya. Sesampainya di dalam gudang, Qian segera menghampiri Su Chen yang masih tampak sibuk mengatur posisi mesin-mesin besar.
Tanpa basa-basi, Qian langsung menanyakan tujuan dari pembelian mesin-mesin dalam jumlah besar itu dan apa sebenarnya yang sedang direncanakan oleh Su Chen. Namun, jawaban yang ia terima tidak sesuai dengan harapannya. Dengan nada tenang, Su Chen hanya menjawab bahwa semua akan dijelaskan nanti, setelah proses pemindahan barang-barang selesai. Ia meminta Qian untuk sementara membantunya menyelesaikan pemindahan, dan setelah itu, ia akan menjelaskan semuanya. Permintaan yang terdengar seperti perintah itu membuat Qian sedikit tersinggung. Dalam hati, Qian merasa bahwa dirinya bukan sembarang orang. Ia adalah calon istri dari pria kaya, dan tidak seharusnya diminta melakukan pekerjaan kasar seperti ini. Rasa tidak nyaman itu membuatnya sempat ragu. Namun, Lina mencoba meredam emosi Qian dengan berkata bahwa semua ini bisa saja merupakan ujian dari Su Chen. Mungkin Su Chen hanya ingin melihat apakah Qian benar-benar pantas menjadi istri dari seseorang yang memiliki kekayaan besar. Mendengar hal itu, Qian pun mencoba menenangkan diri. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia bukan tipe wanita manja. Dengan tekad yang mulai tumbuh, Qian mengambil salah satu dus berat dan mulai membawanya ke dalam gudang. Sambil memikul beban itu, Qian membatin bahwa menjadi istri orang kaya memang menuntut ketangguhan dan dedikasi tinggi. Ia percaya, jika ia bisa melewati ujian hari itu, maka pernikahan dengan Su Chen akan menjadi kenyataan yang manis. Di sisi lain, Lina yang juga ikut terlibat dalam proses pemindahan barang, tampak sesekali menggoda Su Chen dengan sikap genit yang tersembunyi. Dalam hatinya, Lina memiliki niat tersendiri. Ia sadar bahwa mungkin ia tidak bisa menjadi istri dari pria kaya seperti Su Chen, namun ia masih berharap bisa mendapatkan keuntungan kecil dari situasi yang tidak biasa ini. Sementara itu, pikiran Su Chen sama sekali tidak terpaku pada lamaran atau wanita. Ia sedang sibuk mengatur strategi logistik untuk proyek berskala besar. Bagi Su Chen, bantuan dari Qian dan Lina adalah tenaga kerja gratis yang sangat berharga. Apalagi, jumlah yang harus dipindahkan tidaklah sedikit. Ada 1.000 meja makanan dan lebih dari 2.000 ton es yang harus ditata di tempat yang sudah ditentukan. Bahkan jika hotel mengirimkan para pekerjanya sekalipun, tetap saja proses ini akan memakan waktu yang sangat lama. Menjelang sore hari, setelah berjam-jam bekerja tanpa henti, seluruh proses pemindahan akhirnya selesai. Gudang besar yang tadinya kosong kini telah dipenuhi dengan mesin-mesin raksasa dan berbagai perlengkapan lain yang tampak seperti persiapan besar-besaran. Namun bagi Qian, semua itu tidak ada artinya dibandingkan rasa lelah yang luar biasa yang kini melanda tubuhnya. Peluh membasahi sekujur tubuh Qian. Keringatnya menetes deras hingga membentuk genangan kecil di lantai tempat ia berdiri. Perutnya kosong sejak pagi, belum ada sepotong roti pun yang masuk ke tubuhnya. Rasa lapar, letih, dan panas bercampur menjadi satu. Dalam hati, Qian menggerutu. Ia merasa bahwa Su Chen benar-benar keterlaluan. Tapi meski begitu, ia tetap berusaha berpikir positif. Baginya, semua ini adalah bagian dari ujian yang harus dilewati demi masa depan yang lebih cerah. Qian membatin bahwa jika hari ini ia bisa bertahan, maka semua kekayaan Su Chen kelak akan menjadi miliknya. Menjadi istri dari pria kaya bukanlah hal yang mudah, dan ia merasa harus menunjukkan ketangguhan. Sementara itu, Lina yang juga ikut memindahkan barang-barang berat tampak kelelahan bukan main. Tubuhnya ambruk ke lantai gudang. Nafasnya terengah-engah, tubuhnya bergetar karena mengangkat beban berat, terutama bongkahan es dalam jumlah besar yang mencapai lebih dari 100 ton. Meski tubuhnya lemas, Qian tetap memaksa dirinya untuk bangkit. Dalam hati ia yakin, semua ini pasti ada tujuannya. Ia merasa bahwa sebentar lagi, Su Chen akan mengumumkan kejutan besar, sebuah pesta pernikahan megah yang selama ini ia impikan. Ia bahkan meyakini bahwa para tamu undangan dari kalangan atas seharusnya sudah datang ke tempat itu, hanya saja belum ditampilkan di depan mata. Lina mengangguk setuju. Menurutnya, walaupun makanan mungkin sudah mulai dingin, para tamu elit tidak akan keberatan dengan hal itu. Toh, kehadiran mereka adalah untuk menyaksikan momen spesial dari pasangan yang akan menikah. Namun, harapan mereka yang begitu tinggi itu tiba-tiba runtuh. Su Chen, yang sejak tadi terlihat sibuk mengurus logistik, menghampiri para sopir truk pengantar barang. Dengan tenang, ia menyampaikan rasa terima kasih atas kerja keras mereka. Su Chen bahkan memberikan amplop kepada masing-masing sopir sebagai bentuk apresiasi, seraya menjanjikan bahwa sisa pembayaran akan dilunasi 1 minggu kemudian sesuai kesepakatan kontrak. Reaksi para sopir sungguh mengejutkan. Saat membuka amplop, mereka langsung terdiam sejenak. Isinya sangat tebal, mata mereka membelalak, lalu hampir serempak mereka menyebut Su Chen sebagai bos yang sangat dermawan.
Wajah mereka penuh senyum dan kekaguman. Bagi mereka, jarang ada atasan sebaik dan sejujur itu. Melihat pemandangan tersebut, Qian yang berdiri di belakang tidak bisa menahan diri lagi. Ia segera melangkah mendekati Su Chen dan dengan harapan besar bertanya, apakah ada sesuatu yang ingin kamu umumkan? Namun, jawaban yang keluar dari mulut Su Chen sangat jauh dari ekspektasi Qian. Dengan nada dingin, Su Chen hanya berkata, terima kasih atas bantuanmu. Tapi aku tidak akan memberikan bayaran apapun. Kamu boleh pergi sekarang. Ucapan itu menusuk hati Qian seperti pisau tajam. Matanya membelalak, mulutnya terbuka, namun tak ada kata yang langsung keluar. Ia benar-benar tidak percaya bahwa setelah semua kerja keras dan penderitaan yang ia lalui hari ini, Su Chen justru memperlakukannya seperti orang asing. Perasaan marah dan kecewa bercampur menjadi satu. Dalam pikirannya, Qian yakin bahwa Su Chen sedang mempermainkannya. Ia tetap berpegang pada keyakinannya bahwa akan ada kejutan besar yang belum diungkapkan. Ia menuntut agar para tamu segera ditampilkan dan pesta dimulai. Namun Su Chen hanya menatapnya dengan tenang dan berkata bahwa sebenarnya ia juga ingin menikah dan hidup bahagia. Tapi, kenyataan kini berbeda. Rumah miliknya telah dijual dan ia bahkan sedang terlilit hutang dalam jumlah besar. Dengan suara datar, ia menanyakan apakah Qian masih bersedia bersama dirinya dalam kondisi seperti itu. Lina yang mendengar penjelasan itu merasa heran. Menurutnya, semua kemegahan yang telah disiapkan, makanan mewah, es dalam jumlah besar, serta perlengkapan pesta lainnya, tidak masuk akal jika Su Chen benar-benar tidak punya uang. Lina menyatakan bahwa penjelasan Su Chen terdengar seperti alasan yang dibuat-buat. Namun Su Chen dengan tenang menjawab bahwa semua yang mereka lihat bukanlah pesta pribadi. Ia hanya membantu seorang bos besar yang sedang menjalankan program amal dalam skala besar. Dalam waktu dekat, akan ada pemindahan massal ke wilayah bernama Alasan sebagai bagian dari program pengentasan kemiskinan. Dan Su Chen hanya bertugas mengurus sebagian kecil dari logistik acara tersebut. Mendengar itu, wajah Qian langsung berubah. Harapannya yang selama ini dibangun dengan penuh impian hancur seketika. Ia merasa dibohongi, dipermainkan, dan dijadikan alat oleh seseorang yang ia harapkan menjadi pasangan hidup. Qian yang tidak bisa menahan amarah lagi, berlari mendekati Su Chen dan berteriak. Ia menuduh bahwa selama ini Su Chen hanya mempermainkan perasaannya. Dengan spontan, ia mengangkat kakinya dan mencoba menendang Su Chen. Namun dengan cepat, Su Chen menangkisnya dan Qian jatuh tersungkur ke lantai. Sambil menatap tajam ke arah wanita yang kini tergeletak, Su Chen bertanya dengan dingin, kapan aku pernah mempermainkanmu? Qian yang masih di lantai menahan rasa sakit dan amarah. Dengan nada tinggi, ia menyatakan bahwa Su Chen bukan anak orang kaya seperti yang ia bayangkan selama ini. Ia memintanya untuk tidak pernah bermimpi bisa menikahinya. Tatapan Su Chen tetap datar, bahkan terlihat jijik. Ia menjawab dengan tegas bahwa ia tidak peduli pada wanita matre seperti Qian. Ucapan itu membakar emosi Qian hingga ke ubun-ubun. Dengan perasaan hancur dan amarah yang tak terbendung, Qian meninggalkan Su Chen sambil bersumpah dalam hati bahwa suatu hari nanti, pria itu akan menyesal telah menyia-nyiakannya. Lina yang melihat sahabatnya dipermalukan ikut merasa terbakar. Ia pun melayangkan makian kepada Su Chen, mengatakan bahwa pria itu pasti akan menerima balasan yang pantas atas perbuatannya. Namun Su Chen hanya berdiri diam, seolah tak peduli dengan semua hinaan itu. Dalam pikirannya, ia merasa bahwa jika hari kiamat benar-benar datang, maka semua orang akan menerima ganjaran yang setimpal. Tanpa berkata sepatah kata pun lagi, Su Chen perlahan menutup rapat pintu gudang besar itu. Suasana langsung berubah sunyi. Tak ada suara selain deru napas lelah dari tubuhnya yang masih terasa penat. Dalam hening itu, ia mengangkat kedua tangannya perlahan, memusatkan konsentrasi, dan mengaktifkan sesuatu yang telah ia siapkan sejak lama. Seketika, sinar terang menyemburat dari dalam gudang, menerobos melalui celah-celah jendela. Itu adalah tanda bahwa ruang dimensi rahasia yang selama ini disembunyikan oleh Su Chen akhirnya telah diaktifkan. Waktu terus berjalan, dan hari pun mulai berganti malam. Di tempat lain yang jauh dari gudang Su Chen, suasana terasa lebih tenang meski udara tetap menyisakan hawa panas yang tak biasa. Di sebuah ruang duduk yang remang-remang, Wang sedang berbicara dengan Qian, mencoba menghiburnya setelah kekecewaan besar yang baru saja ia alami. Wang meyakinkan bahwa Qian masih memiliki masa depan cerah, apalagi jika bersama Xiao Yu yang terlihat jauh lebih stabil dan penuh perhatian. Dengan suara lembut, Wang mengatakan bahwa hidup Qian bisa menjadi lebih nyaman dan bahagia bersama pria seperti Xiao Yu. Xiao Yu, yang ikut berada di ruangan itu, dengan lembut menyambung ucapan kakaknya.
Ia menegaskan bahwa Su Chen bukanlah pria yang pantas untuk Qian. Sosok yang selama ini hanya memberikan harapan kosong, penuh kebohongan, dan tak mampu membuktikan apapun. Mendengar semua itu, Qian mulai terdiam. Dalam pikirannya, ia mulai mempertimbangkan kemungkinan untuk membuka lembaran baru. Mungkin Xiao Yu memang pilihan yang lebih baik. Selain punya latar belakang keluarga kaya, Xiao Yu juga selalu menunjukkan ketulusan dalam sikapnya. Namun di saat suasana mulai sedikit mereda, muncul kejutan yang sama sekali tak disangka-sangka. Dari arah pintu, Su Chen tiba-tiba muncul tanpa aba-aba. Wajahnya tenang namun sorot matanya tajam, dan ia langsung melontarkan kalimat sindiran yang pedas. Kehadiran Su Chen mengejutkan semua orang, terutama Qian yang seketika berdiri dengan wajah pucat dan mata membelalak. Ia benar-benar tidak mengira bahwa Su Chen akan datang ke tempat itu. Apalagi setelah semua yang terjadi. Xiao Yu pun langsung bereaksi. Dengan nada tinggi, ia menuduh bahwa Su Chen telah menyerangnya. Tuduhan itu membuat Wang yang sedari tadi tenang berubah tegang. Ia menatap Su Chen dengan penuh amarah, merasa bahwa pria yang selama ini ia cari-cari ternyata berdiri tepat di hadapannya. Melihat situasi semakin panas, Xiao Yu menoleh ke arah kakaknya dan bertanya, "Kak, kamu kenal sama dia?" Wang mengangguk, lalu menjelaskan bahwa Su Chen adalah pria yang pernah meminjam uang sebesar 600.000 dari rumah gadainya. Dan menurut catatan, batas waktu pelunasan jatuh tepat keesokan harinya. Penjelasan itu membuat Xiao Yu merasa bahwa malam itu menjadi waktu yang tepat untuk menyelesaikan dua masalah sekaligus, masalah lama yang berkaitan dengan hutang, dan masalah baru yang berkaitan dengan perlakuan Su Chen terhadap Qian dan dirinya. Qian yang mendengar semua itu hanya bisa terdiam. Di dalam hatinya, ia merasa tak percaya. Ia benar-benar tak menyangka bahwa Su Chen ternyata berutang sebesar itu. Kekagumannya terhadap Su Chen hancur untuk kedua kalinya. Dan kini, ia merasa sangat lega bahwa dirinya tidak lagi memiliki hubungan apapun dengan pria seperti itu. Lina, yang juga hadir di ruangan itu, menatap Su Chen dengan tatapan sinis. Dalam benaknya, ia benar-benar tidak habis pikir bagaimana seseorang yang terlihat begitu tenang dan percaya diri bisa ternyata menyimpan begitu banyak masalah. Namun di tengah atmosfer yang memanas, Su Chen tetap bersikap santai. Ia duduk sambil mengelap mulutnya dengan tisu, lalu melontarkan komentar ringan yang mengejutkan semua orang. Ia berkata bahwa rasa makanan yang baru saja ia cicipi sangat tidak enak. Kalimat itu terdengar sangat menyepelekan, bahkan memperkeruh suasana yang sudah tidak nyaman. Wang yang mendengar celaan itu merasa emosinya terbakar. Ia langsung berdiri, menghampiri Su Chen dan menegaskan bahwa uang pinjaman itu harus dikembalikan malam itu juga. Ia menganggap bahwa sikap tak acuh Su Chen adalah bentuk penghinaan dan ketidakhormatan. Wang lalu bertanya dengan nada tajam apakah Su Chen benar-benar mampu menyediakan uang sebesar itu malam ini, atau hanya datang untuk membuat masalah. Sementara itu, kemarahan Xiao Yu juga mencapai puncaknya. Ia benar-benar tidak bisa mentolerir kelakuan Su Chen lagi. Dalam pikirannya, Su Chen sudah melewati batas. Ia bukanlah pria yang pantas diberi kesempatan kedua. Xiao Yu berharap agar permasalahan ini segera selesai agar tak mengganggu lebih jauh. Tepat saat suasana memuncak, seorang pria masuk dengan langkah tenang dan suara lembut namun tegas. Sosok itu adalah Menir Xin. Ia bertanya apa yang sebenarnya sedang terjadi dan menyarankan agar semua permasalahan diselesaikan secara baik-baik. Wang menerima saran itu, namun tetap ingin memberikan pelajaran pada Su Chen. Ia mengajukan syarat yang terkesan merendahkan. Su Chen harus berlutut dan meminta maaf di hadapan mereka semua, baru ia akan menganggap masalah hutang tersebut selesai. Permintaan itu membuat Xin mengernyit. Ia merasa permintaan Wang terlalu keras, bahkan di luar batas. Ia berusaha memahami duduk perkaranya lebih jauh. Namun, Su Chen tetap tidak menjelaskan apapun. Ia hanya menanggapinya dengan kalimat pendek, menyebut mereka semua sebagai kumpulan orang yang ribut dan tidak penting. Ucapan itu sontak membuat darah Wang mendidih. Dengan kemarahan yang meledak-ledak, Wang membanting meja di depannya hingga berguncang keras. Ia bersumpah bahwa malam itu juga, Su Chen akan menyesal atas semua perbuatannya. Ia bahkan mengatakan bahwa meski langit sekalipun turun tangan, takkan bisa menyelamatkan pria itu. Tiba-tiba, suasana ruangan berubah mencekam. Sekelompok pria berbadan besar masuk ke ruangan dan langsung bertanya dengan suara lantang. "Apa yang terjadi di sini? Siapa yang membuat keributan di tempat kami?" Seketika, wajah Wang berubah pucat. Ia mengenali salah satu pria yang masuk. Sosok itu tidak lain adalah Gao Qiang, pria yang dikenal luas di kota bisnis. Bukan hanya sebagai pengusaha sukses,
tapi juga sebagai tokoh besar di dunia bawah tanah. Sorot mata Wang berubah gugup. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa Gao akan hadir malam itu. Pria yang biasanya sangat sibuk dan tak mudah ditemui justru kini berdiri beberapa langkah di hadapannya. Dengan nada dingin, Gao menjelaskan bahwa malam itu ia sedang mengurus urusan penting. Siapapun yang berani membuat masalah di hadapannya berarti siap memicu perang terbuka. Kata-katanya tegas dan tak terbantahkan. Wang hanya bisa mengangguk dengan wajah tertunduk. Dalam hati, ia tahu bahwa Gao bukan orang sembarangan. Jaringan kekuatannya luas, pengikutnya setia, dan reputasinya sebagai pemecah kepala tidak main-main. Maka dari itu, Wang memutuskan untuk mundur sementara. Ia bahkan berjanji akan menghormati Gao dengan mengirimkan minuman sebagai tanda permintaan maaf nanti. Sementara itu, Su Chen memandangi Gao dengan penuh perhatian. Dalam pikirannya, ia tahu bahwa pria ini bukan sekadar penguasa kota bisnis. Gao juga dikenal sebagai ahli pemecah kepala, seseorang yang mampu mengatasi berbagai kekacauan yang terjadi setelah kiamat melanda dunia. Di tengah lamunannya, Su Chen tiba-tiba teringat sesuatu. Sebuah peristiwa penting di kehidupan sebelumnya. Ia mengingat bahwa setelah hari kiamat tiba, Hotel Kota Hijau adalah salah satu tempat pertama yang mengalami mutasi balik. Dari titik itu, ia menyadari bahwa kesuksesan Gao sebagai pemecah kepala dimulai dari momen tersebut. Tatapan mata Su Chen kini berubah. Dalam hatinya, ia membatin bahwa suatu hari, keberuntungan yang dimiliki Gao akan menjadi miliknya. Gao, yang sejak tadi memperhatikan gerak-gerik Su Chen, ikut merasakan sesuatu yang berbeda. Ia memandangi pria muda itu dengan ketertarikan tersendiri. Seolah ada sesuatu dalam diri Su Chen yang belum terungkap, namun sangat menjanjikan. Di waktu yang bersamaan, seorang wanita melangkah masuk ke dalam sebuah ruangan yang tampak tertutup. Gao datang bersama Duan, kemudian memperkenalkan Duan kepada Bos Sun, menyampaikan bahwa dirinya telah mengundang Duan untuk hadir. Duan menanggapi dengan tenang dan menanyakan maksud dari undangan tersebut. Pertanyaan itu justru membuat Bos Sun tertawa. Selama ini Bos Sun hanya mendengar kabar tentang kecantikan Duan. Dan hari itu akhirnya menjadi pertemuan pertama mereka. Dengan segelas minuman di tangan, Bos Sun menyodorkannya kepada Duan dan memintanya untuk menghabiskannya. Namun, Duan hanya menatap gelas itu dengan pandangan curiga tanpa menyentuhnya. Sementara itu, di tempat lain, seseorang tampak menggoyangkan gelas minumannya perlahan sambil memandang keluar jendela. Dalam kehidupan sebelumnya, Su Chen dan Qian pernah bersembunyi di ruang bawah tanah untuk bertahan dari ganasnya hari kiamat yang membakar. Namun kali ini situasinya berbeda. Su Chen justru meninggalkan Qian, namun tanpa diduga, Qian malah mengikutinya hingga ke tempat itu. Dalam hati, Su Chen menyadari bahwa ia harus menyelesaikan dendam lama dan yang baru sekaligus. Di luar ruangan, Wang terlihat berkeringat deras dengan tubuh yang terasa dibakar panas. Wang bertanya kepada Xiao Yu tentang suhu malam itu yang terasa lebih menyengat dari siang hari. Xiao Yu merasakan hal yang sama lalu mengajak Wang menuju kolam renang untuk mendinginkan tubuh. Ia membayangkan para wanita akan keluar dengan pakaian renang mereka. Membayangkan suasana yang penuh gairah membuat Xiao Yu melayang dalam khayalan. Wang tertawa lepas merasa bahwa ajakan Xiao Yu adalah ide yang sangat brilian. Sementara itu, Lina menatap langit yang terang dan bertanya pada Qian tentang cahaya bulan yang terasa seperti matahari. Qian juga merasa heran dengan terang yang tak wajar itu. Di bawah cahaya bulan yang menyala-nyilaukan, Xiao Yu menggenggam tangan Qian dan menunjukkan sesuatu yang ia lihat di langit. Xiao Yu mulai merayu mengibaratkan cintanya pada Qian secerah bulan malam itu. Seolah bulan menjadi saksi kisah mereka. Namun, Qian justru kebingungan dan merasakan panas luar biasa sehingga memutuskan untuk segera menuju kolam renang. Dari dalam ruangan atas, Su Chen memperhatikan interaksi mereka dan mengejek keintiman yang mulai memanas di tengah panas yang sesungguhnya. Su Chen mengangkat gelasnya perlahan, menyambut suasana yang makin gila dan dalam hati menyambut datangnya kembali kiamat yang telah lama ia tunggu. Tanpa peringatan, bulan yang sebelumnya hanya bersinar terang kini memancarkan panas yang luar biasa dahsyat. Bahkan jauh lebih menyengat dari matahari siang hari. Mereka yang berada di luar gedung sontak terdiam, kaget, dan langsung berhamburan mencari perlindungan. Beberapa mulai berteriak karena kulit mereka terasa perih, seolah terbakar gelombang panas. Xiao Yu berlari sekencang mungkin, panik dan meminta semua orang segera kembali ke hotel. Di belakang, Wang tertinggal dan tak mampu menyusul. Di dalam hotel, beberapa pria tampak santai bermain kartu.
Mereka bertanya-tanya apakah Wang dan yang lainnya baik-baik saja di luar. Salah satu dari mereka menanggapi santai, menganggap Wang hanya sedang menggoda wanita seperti biasanya dan sedang menikmati waktunya. Namun mereka mulai merasa heran saat cahaya dari luar mendadak menjadi sangat terang. Tak lama kemudian, Xiaoyu, Lina, dan Qian muncul berlarian masuk ke dalam hotel dengan kulit mereka yang memerah hebat, tampak seperti udang rebus. Pemandangan itu membuat para pria bingung dan bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi karena kondisi kulit mereka begitu memprihatinkan. Xiaoyu yang kelelahan segera mencari air lalu meminta bantuan agar ada yang membawakannya. Sementara itu, Lina dan Qian terus berteriak karena merasa sangat kepanasan. Saat sedang mencari-cari, Xiaoyu melihat sebuah akuarium besar di sudut ruangan. Pandangannya langsung tertuju ke sana dan merasa lega melihat ada air di depannya. Ketiganya segera berlari dan berlomba memasukkan tubuh mereka ke dalam akuarium tersebut, berharap bisa meredakan panas yang menyiksa. Melihat tingkah aneh mereka, dua pria di ruangan itu semakin bingung dan mempertanyakan apa sebenarnya yang sedang mereka lakukan. Salah satu dari mereka lalu menanyakan keberadaan Wang. Menyadari bahwa pria itu tidak datang bersama mereka, pertanyaan itu menyentak Xiaoyu. Ia baru menyadari bahwa Wang belum tiba. Dari balik pintu yang masih terbuka, tubuh Wang terlihat tergeletak dengan luka bakar yang menyebar di kulitnya tampak mengenaskan. Mereka yang melihatnya langsung panik dan bergegas mencari obat untuk luka bakar Wang. Xiaoyu yang diliputi rasa bersalah hanya bisa memohon maaf karena tanpa sadar telah meninggalkannya sendirian. Sementara itu, di ruangan lain, Bos San menatap Duan dengan tajam. Ia bertanya kenapa Duan tidak menyentuh minuman yang sudah ia suguhkan. Gao, yang menyadari suasana mulai tegang, mencoba mengalihkan perhatian dengan mengingatkan bahwa jamuan makan malam sudah disiapkan. Namun, Bos San langsung memotong. Ia berkata, jika dirinya sudah menuangkan minuman, maka tidak ada seorang pun yang boleh menolaknya. Ia menegaskan, itu bukan urusan Gao. Duan hanya melirik Gao dengan tatapan kecewa. Dalam hatinya, Duan menyalahkan Gao. Karena ambisi Gao untuk mendekati Bos San, kini dirinya yang harus menanggung akibatnya. Menurut Duan, Bos San adalah pria yang selalu menyalahgunakan pengaruhnya di kota bisnis untuk mempermainkan banyak wanita. Dan kini, dia merasa giliran dirinya yang jadi target. Tatapan Duan tak lepas dari gelas minuman yang disodorkan San. Ia merasa ada yang tidak beres dengan isi gelas itu. Tapi ia bingung harus berbuat apa. Tiba-tiba, cahaya menyilaukan menerobos masuk dari balik jendela dan membuat mata mereka terasa perih. Tirai ruangan pun segera ditutup rapat, namun hawa panas tetap menyusup masuk dan mulai membakar. Gao mulai curiga, ada sesuatu yang tidak beres. Ia memutuskan turun ke bawah untuk memeriksa langsung. Bagi Duan, itu adalah momen penyelamat. Ia menghela napas lega karena tidak jadi meminum minuman mencurigakan itu. Di lantai bawah, manajer Sin Sin sedang berusaha menenangkan para tamu. Ia menjelaskan bahwa tim penyelamat sudah dihubungi, dan semua diminta bertahan hingga waktu evakuasi tiba. Namun sebagian tamu mulai tidak sabar. Mereka merasa waktu mereka terlalu berharga untuk dibuang di hotel itu. Sementara itu, Gao yang sudah sampai di bawah, bertanya pada seorang pria tentang apa yang sebenarnya terjadi. Pria itu menjawab bahwa kondisi darurat sedang berlangsung di luar, dan mereka butuh waktu untuk mengetahui lebih lanjut situasinya. Di waktu yang sama, San sedang menelepon seseorang, meminta dijemput dan dibawa ke hotel Kota Hijau. Gao lalu bertanya tentang keadaannya. San menjelaskan bahwa pihak ATA sedang berusaha menjaga kestabilan listrik. Karena itu belum ada bantuan yang bisa datang, dan situasinya memang sedang sangat kacau. Di sisi lain, Wang kesal karena anak buahnya menangani luka bakarnya dengan kasar. Anak buah Wang menyarankannya segera pergi ke rumah sakit, tapi Xiaoyu tampak ragu, karena cuaca di luar sangat ekstrim, dan mereka tidak tahu bagaimana cara menuju rumah sakit. Wang mencoba menenangkan Xiaoyu. Ia bilang, sudah menghubungi Xiao Dao untuk menjemput mereka dengan mobil. Di tempat lain, Dao menelpon Wang dan memberitahu bahwa dia sudah berada di area parkir dan siap menjemput. Ia meminta Wang dan yang lain untuk menunggu sebentar karena dia akan segera datang. Tapi Dao mulai merasa aneh. Meskipun masih siang, suhu udara terasa seperti bara api. Tak lama kemudian, salah satu ban mobil Dao meledak. Disusul oleh 3 ban lainnya yang ikut pecah. Dao turun dari mobil dan mencoba memeriksa apa yang terjadi. Ia tidak percaya bahwa panasnya cuaca bisa membuat seluruh bannya meledak. Dao lalu menelepon Wang dan mengatakan bahwa mobilnya tidak bisa digunakan lagi. Ia juga mengaku sudah tidak tahan dan ingin kembali.
Dao meminta Wang dan yang lain mencari solusi sendiri. Namun saat Dao melangkah keluar dan menginjak aspal, ia menyadari alas sepatunya mulai meleleh. Karena itu, Dao kehilangan keseimbangan dan jatuh. Tubuhnya terjerembab di atas aspal panas yang seperti bara api. Saat berusaha bangkit, Dao melihat pemandangan mengerikan, mayat-mayat manusia tergeletak di jalanan. Semuanya mati karena gelombang panas. Dao mencoba mengangkat wajahnya dari aspal, tapi suhu ekstrim membuat kulit wajahnya ikut meleleh. Ia menjerit kesakitan sekuat tenaga. Jeritan itu terdengar sangat jelas di ponsel, membuat Wang dan yang lain yang sedang mendengarkannya menjadi panik. Wang yang sangat ketakutan langsung melempar ponselnya ke lantai. Tak lama kemudian, terdengar suara aneh dari ponsel yang masih terhubung dengan Dao. Di ruangan lain, kipas pendingin bekerja dengan daya penuh, berusaha menurunkan suhu udara ke titik terendah. Di dalam kamar kepresidenan yang mewah, terdapat kolam renang pribadi. Dan di tengah kekacauan itu, Su Chen justru tertidur lelap, seolah tak terganggu oleh badai panas yang melanda dunia luar. Karena bulan tiba-tiba memancarkan panas yang melonjak drastis, suhu atmosfer meningkat tajam hingga mencapai 75 derajat. Sementara suhu permukaan bumi meroket hingga 100 derajat. Kejadian ekstrim itu menyebabkan hampir 100 orang mengalami luka serius bahkan kehilangan nyawa. Otoritas meminta semua penduduk untuk tetap berada di dalam ruangan dan tidak keluar demi menghindari risiko luka bakar pada kulit maupun gangguan saluran pernapasan. Di pusat listrik kota, energi listrik berlebih mulai meluap dan menyambar ke area-area yang seharusnya aman. Ketegangan mencapai puncaknya saat ledakan besar terjadi secara tiba-tiba di pusat listrik kota. Tidak lama setelah itu, sambungan telepon dengan Dao terputus sepenuhnya. Dao tak lagi bisa dihubungi. Wang menyimpulkan bahwa Dao kemungkinan besar telah menghilang. Salah satu anak buah Wang kemudian melaporkan bahwa semua kamar di hotel telah penuh dan kamar yang mereka tempati saat ini adalah yang terakhir. Mereka terpaksa harus berdesakan di ruangan yang sempit. Qian merasa situasi itu seperti lelucon. Ia tidak sanggup berbagi ruangan dengan banyak pria. Lina juga menolak dan menyatakan keinginannya untuk memiliki kamar sendiri. Namun belum sempat mencari solusi, aliran listrik di ruangan itu padam seketika. Wang merasa frustrasi bertanya-tanya mengapa kini hotel pun mengalami pemadaman listrik. Salah satu anak buah Wang melepaskan bajunya menjelaskan bahwa pendingin ruangan juga telah mati dan suhu di dalam diperkirakan akan melonjak hingga lebih dari 40 derajat. Jika mereka tetap berdesakan, mereka akan terpanggang hidup-hidup. Wang sadar bahwa mereka harus segera menemukan solusi. Qian teringat bahwa kamar hotel milik Su Chen dilengkapi dengan kolam renang. Ia mengusulkan untuk pergi dan merebut kamar tersebut. Dalam kehidupan sebelumnya, pasukan listrik di kota bisnis memang bermasalah karena buruknya perawatan, menciptakan risiko tersembunyi yang tak terhindarkan. Meski banyak pekerja telah dikerahkan, sistem listrik kota tetap tidak mampu menahan tekanan hingga akhirnya mengalami ledakan. Semua pelanggan yang terhubung ke jaringan listrik kota pun terdampak pemadaman. Karena itulah Su Chen secara khusus memilih kamar yang memiliki kolam renang pribadi. Su Chen juga telah mempersiapkan pendingin udara portabel dan baterai cadangan berkapasitas besar untuk memastikan suhu kamar tetap stabil. Selain itu, Su Chen meletakkan beberapa bongkahan es di dalam ruangan untuk membantu menurunkan suhu secara alami. Sambil menikmati segelas minuman, Su Chen merasa kamarnya begitu nyaman dan ideal untuk bertahan hidup. Setelah berenang dan mandi, Su Chen mulai merasa lapar. Dengan memanfaatkan ruang dimensi pribadinya, Su Chen mengeluarkan beberapa menu makanan yang sudah disiapkan. Ia memilih sarapan sederhana sebagai hidangan pada hari pertama kiamat. Sambil menyantap makanannya, Su Chen sama sekali tidak menyadari bahwa momen besar yang akan mengubah hidup Gao perlahan mulai mendekat. Suara gaduh tiba-tiba terdengar dari luar. Qian menggedor-gedor pintu kamar Su Chen dan menyatakan bahwa dirinya tahu Su Chen berada di dalam. Begitu pintu terbuka, hawa dingin langsung menyeruak dari dalam ruangan, menciptakan kontras yang mencengangkan dibandingkan panas di luar. Wang tanpa kebingungan merasakan kesejukan itu, mencoba menebak dari mana sumber udara sedingin itu berasal. Dari dalam kamar, Su Chen mempertanyakan kehadiran mereka. Xiao Yu langsung berteriak mengatakan bahwa di dalam kamar itu terdapat es, kolam renang, listrik, dan bahkan makanan. Lina langsung merasa geram pada Su Chen. Mereka hampir terbakar di luar, sementara Su Chen menikmati kenyamanan sendirian. Qian pun turut kesal, menilai Su Chen sangat egois dan menuntut agar Su Chen keluar dari kamar itu. Xiao Yu bahkan mengancam akan mengambil tindakan jika Su Chen tetap bertahan.
Saat ketiganya mulai memaksa masuk, Wang mengangkat suara dan menuntut agar Su Chen mengembalikan uang pinjaman. Wang juga menuntut kamar itu dijadikan kompensasi selama beberapa hari. Bila Su Chen menolak, Wang bersumpah akan langsung melemparnya keluar. Namun secara tak terduga, Su Chen mengangkat pistol dan melepaskan tembakan yang menembus perut Wang. Tindakan itu membuat Wang tertegun. Tak menduga bahwa Su Chen memiliki senjata. Dengan wajah tanpa ekspresi, Su Chen memperingatkan siapapun yang berani menginjakkan kaki ke kamarnya bahwa kematian akan menjadi akibatnya. Qian terperanjat, tidak menyangka bahwa Su Chen benar-benar membawa senjata. Xiao Yu bertanya-tanya dari mana Su Chen mendapatkannya. Wang yang terluka parah merasa sangat kesal, namun akhirnya menyerah dan menyatakan tidak akan melawan. Namun, belum sempat suasana mereda, sesuatu yang mengejutkan kembali terjadi. Su Chen kembali menarik pelatuk senjatanya dan melepaskan tembakan kedua. Kali ini pelurunya mengenai paha Wang, membuat tubuhnya roboh ke lantai. Su Chen menyatakan bahwa jika mereka ingin pergi, maka pergilah tanpa banyak bicara. Jika mereka masih ingin hidup, sebaiknya mereka segera menghilang dari hadapannya. Su Chen mulai menghitung sampai 3, memberi ultimatum agar semuanya lenyap dari pandangannya tanpa jejak. Sementara itu, di restoran hotel, suasana menjadi kacau setelah diketahui bahwa hotel tidak lagi memiliki stok makanan. Menir Sinsin pun meminta maaf kepada para tamu. Menurut Menir Sinsin, beberapa hari sebelumnya seseorang telah memesan hingga 1000 meja untuk pesta besar. Menguras sebagian besar persediaan makanan. Seharusnya pengiriman bahan makanan baru tiba hari ini. Sambil mengguyur tubuhnya dengan air segar, Bosan memberikan perintah kepada Menir Sinsin untuk segera mengantarkan seluruh makanan dan minuman yang tersedia ke hadapannya. Di sekeliling mereka, para pengunjung hotel yang mulai frustrasi melayangkan protes keras. Mereka menuduh Bosan telah menyita semua air mineral dan kini juga berusaha menguasai seluruh persediaan makanan. Keluhan mengenai ketidakadilan yang dilakukan Bosan menggema di ruangan itu. Sementara anak buah Bosan berusaha menyingkirkan para pengunjung yang memberontak. Dari arah belakang, suara teriakan keras dari Xiao Yu memecah kekacauan. Xiao Yu meminta tolong dan memberitahukan bahwa Su Chen telah menembak Wang. Gao yang mendengar teriakan itu langsung menoleh ke belakang dan memperhatikan situasi yang terjadi. Dalam pikirannya, Gao mulai meragukan apakah yang dilihatnya benar-benar luka tembak. Sebab hanya segelintir orang yang bisa memiliki senjata dan tampaknya ada sosok berbahaya di lantai atas. Qian kemudian menyampaikan kepada semua orang bahwa di dalam kamar milik Su Chen terdapat pendingin ruangan, aliran listrik, dan bahkan kolam renang. Pernyataan itu langsung memicu reaksi dari orang-orang yang berada di ruangan. Mereka mencoba memastikan kebenaran ucapan Qian, menuntut kejujuran darinya. Qian bersumpah keras bahwa yang dikatakannya benar. Qian mengaku melihat potongan es, makanan berlimpah, ayam goreng, dan bahkan minuman keras di kamar itu. Bagi Qian, kamar milik Su Chen tampak seperti surga yang tersembunyi. Pengakuan itu langsung menyulut kemarahan para pengunjung lainnya. Mereka merasa Su Chen terlalu egois menikmati semua fasilitas di tengah situasi genting ini. Tanpa membuang waktu, rombongan pengunjung mulai bergerak naik menuju kamar Su Chen. Gao yang melihat situasi semakin tak terkendali segera memerintahkan anak buahnya untuk naik dan memastikan keadaan. Anak buah Gao meyakinkan atasannya untuk tidak khawatir dan segera menuju lantai atas. Tak lama kemudian, pintu kamar perlahan terbuka. Seketika hawa dingin menyeruak dari dalam kamar, menyelimuti wajah-wajah yang memerah akibat suhu tinggi. Udara sejuk itu seperti membebaskan pori-pori mereka dari tekanan panas yang menyiksa. Salah satu dari mereka maju perlahan, menyampaikan maksud kedatangan mereka. Rasa putus asa terpancar dari wajah-wajah mereka. Di tengah situasi genting ini, hanya kamar Su Chen yang memiliki pendingin. Mereka memohon agar diizinkan masuk walau sebentar untuk mendinginkan diri. Seorang kakek memohon dengan harapan Su Chen bisa menunjukkan rasa hormat pada yang tua dan kasih pada yang muda. Beberapa di antara mereka mulai melontarkan pujian kepada Su Chen, berharap belas kasih dari pemilik kamar itu. Seorang anak kecil bahkan terlihat mondar-mandir di depan pintu berusaha mencari keberadaan ayam goreng. Pandangan anak kecil itu akhirnya tertuju pada potongan ayam goreng di dalam kamar. Dengan semangat, anak itu berlari masuk ke dalam ruangan, menyuarakan keinginannya untuk menyantap makanan tersebut. Namun, langkahnya terhenti mendadak. Su Chen ternyata telah melayangkan tendangan keras ke arah perut anak itu hingga tubuh mungilnya terpental jauh ke belakang. Semua orang terpaku menyaksikan kejadian tersebut. Mereka terkejut dan tidak menyangka bahwa Su Chen mampu bersikap sekejam itu bahkan kepada anak kecil.
Su Chen kemudian menyampaikan peringatannya dengan tegas. Bagi Su Chen, jika orang tua tidak bisa menjaga anak-anak mereka dengan baik, maka dirinya tidak akan keberatan untuk turun tangan. Ucapan dan tindakannya membuat amarah massa mencapai puncaknya. Mereka menolak perlakuan Su Chen yang dinilai tidak manusiawi, bahkan menyebutnya sebagai pembunuh. Kemarahan itu berubah menjadi keberanian buta. Kerumunan itu mulai menyerbu kamar Su Chen dengan niat mengusirnya secara paksa. Namun saat mereka mendekat, Su Chen dengan cepat mengangkat senjatanya dan melepaskan tembakan ke arah kerumunan. Peluru melesat dan menghantam kepala salah satu pria, membuatnya tersungkur tak bernyawa. Kedua pria lain yang melihat kejadian itu menjadi sangat gugup. Mereka menyadari bahwa ancaman Su Chen bukan sekadar gertakan. Bagi Su Chen, ia memang sendirian. Namun, mereka hanya memiliki satu nyawa. Di dalam hotel Kota Hijau, terdengar teriakan histeris dari Xiao Yu yang memanggil Wang. Kepanikan melanda saat tubuh Wang dilemparkan keluar hotel, membuat semua yang melihatnya tercekat. Xiao Yu berteriak tak terkendali. Sementara beberapa orang berusaha menenangkannya dan menjelaskan bahwa Wang telah meninggal. Mereka memberitahukan bahwa luka infeksi Wang sudah membusuk sejak lama. Ditambah dengan suhu ekstrim dan tidak adanya obat-obatan, tubuh Wang tidak mampu bertahan lebih lama. Namun satu nama yang terus disalahkan Xiao Yu atas kematian Wang adalah Su Chen. Dalam kemarahannya, Xiao Yu menuding bahwa semua ini adalah akibat ulah Su Chen. Di depan kamar milik Su Chen, Lina mulai menggoda Su Chen melalui kamera CCTV. Lina menganggap bahwa Su Chen hanya berniat menakut-nakuti Wang, bukan berniat membunuh. Qian pun turut bergabung dan bertanya, apakah Su Chen benar-benar melupakan besarnya cinta yang selama ini Qian berikan. Qian memohon agar diizinkan masuk ke dalam kamar dan bersedia melakukan apapun yang diminta oleh Su Chen. Begitu pula dengan Lina yang memohon dengan cara santai, bahkan menyatakan kesediaannya menghabiskan malam bersama Su Chen dan Qian. Tiba-tiba pintu kamar Su Chen terbuka. Su Chen menyatakan bahwa ikatan persaudaraan mereka masih kuat dan mempersilakan mereka masuk. Raut wajah Lina dan Qian seketika berubah menjadi bahagia. Qian merasa yakin bahwa Su Chen tidak akan tega membiarkannya terlantar. Lina pun memuji Su Chen sebagai orang yang benar-benar baik. Namun sebelum mereka sempat melangkah masuk, Xiao Yu tiba-tiba menyeruduk dari belakang dengan penuh amarah. Xiao Yu yang sudah kehilangan kendali bersikap brutal dan menyatakan bahwa dirinya akan membunuh Su Chen. Su Chen memejamkan matanya sejenak lalu menyampaikan bahwa siapapun yang melewati ambang pintu itu akan menemui ajal. Tanpa ragu, Su Chen mengayunkan tongkat pemukul ke wajah Xiao Yu, menghantam keras dan melemparkannya jauh ke belakang hingga tubuh Xiao Yu menabrak Qian dan Lina yang sedang berdiri. Su Chen kemudian menghentakkan tongkatnya ke lantai dengan keras, memperingatkan siapa yang akan menjadi korban berikutnya. Melihat sisi bengis Su Chen yang ditunjukkan secara terang-terangan, Lina dan Qian mengurungkan niat mereka. Keduanya memilih untuk tetap berada di luar, merasa lebih aman di sana. Su Chen kemudian menyuruh mereka pergi secepatnya. Dengan tergesa-gesa, Lina dan Qian menyeret tubuh Xiao Yu yang tidak sadarkan diri menjauh dari kamar Su Chen. Setelah itu, Su Chen menatap ke arah langit-langit ruangan, memperingatkan bahwa siapapun yang tidak segera pergi benar-benar bisa kehilangan nyawanya. Sementara itu, di luar hotel, beberapa tank baja anti panas terlihat mendekati suatu titik. Orang-orang yang berada di dalam hotel Kota Hijau memperhatikan kedatangan kendaraan-kendaraan berat itu dengan penuh harapan. Mereka mengira bahwa kendaraan-kendaraan itu adalah milik pasukan tim penyelamat. Roda-roda kendaraan tersebut telah dimodifikasi menjadi trek dan jendelanya dilapisi dengan bahan tahan panas. Keyakinan mereka semakin kuat bahwa itu memang kendaraan penyelamat. Kehadiran pasukan itu menumbuhkan kembali harapan. Seorang tentara berseragam lengkap keluar dari kendaraan dan meminta semua orang untuk mundur serta memberikan jalan. Tentara itu juga menanyakan apakah Profesor Liu Zhenguo berada di hotel. Profesor Liu pun menyatakan keberadaannya. Tentara tersebut lalu menginformasikan bahwa mereka datang sebagai bagian dari tim penyelamat dan meminta Profesor Liu mengenakan pakaian tahan panas untuk segera pergi bersama mereka. Namun, para pengunjung mulai mempertanyakan mengapa hanya satu orang yang diselamatkan. Mereka merasa kebingungan karena mengira kedatangan tim penyelamat adalah untuk menyelamatkan semua orang. Tentara itu mencoba menenangkan kerumunan. Ia menyatakan bahwa pihak berwenang telah memulai operasi penyelamatan. Pukul 12 malam adalah waktu di mana suhu mencapai titik rendah dan malam itu mereka bisa menuju titik evakuasi terdekat di lapangan Silicon Valley. Kabar itu membuat semua orang merasa lega. Harapan untuk selamat mulai tumbuh kembali. Mereka merasa yakin bahwa pemerintahan belum sepenuhnya runtuh.
Namun suasana kembali tegang saat Bosan berlari dari belakang dan menyatakan bahwa dirinya berasal dari grup S. Bosan menawarkan uang sebesar R miliar jika tim penyelamat mau membawanya pergi. Salah satu tentara segera menahan Bosan dan menjelaskan bahwa Profesor Liu adalah ahli geologi yang memegang peran penting dalam bencana ini. Tidak terima, Bosan malah berteriak kepada Gao, memerintahkannya untuk mengambil pakaian tahan panas untuk dirinya. Akan tetapi, tentara lain segera menodongkan senjata kepada Gao dan yang lainnya, meminta mereka untuk mundur. Di sisi lain, Qian melapor kepada para tentara bahwa di lantai atas terdapat seorang pembunuh yang sangat berbahaya. Lina ikut mendukung pernyataan Qian dengan mengatakan bahwa orang tersebut membawa senjata api dan telah membunuh beberapa orang. Kerumunan lainnya ikut menimpali dan mendesak para tentara untuk segera mengambil tindakan. Mendengar laporan itu, salah satu tentara bernama Feng melepas helm pelindung panas miliknya dan menyatakan bahwa dirinya akan tinggal. Rekan tentara lainnya mengingatkan agar Feng tidak gegabah mengambil keputusan di tengah masa genting ini. Namun, Feng merasa memiliki firasat yang kuat dan berjanji akan menghubungi mereka kembali setelah urusannya selesai. Feng lalu menaiki tangga dengan senjata laras panjang di tangan ingin memastikan kebenaran identitas orang yang mereka sebut sebagai pembunuh. Kehadiran Feng membangkitkan harapan dalam diri Qian. Qian berharap bahwa jika Su Chen bisa dilumpuhkan, maka dirinya bisa menunggu penyelamatan di dalam ruangan tersebut. Lorong menuju kamar Su Chen tampak sunyi dan tidak ada aktivitas mencurigakan. Feng berjalan mengendap, tetap siaga menghadapi kemungkinan buruk yang bisa saja muncul. Saat Feng melirik ke depan, pandangannya tertuju pada sebuah pot yang tampak mencurigakan. Dari dalam pot tersebut, Feng menyadari ada kamera pengintai yang mengarah langsung ke posisinya. Tak lama kemudian, suara pintu kamar Su Chen terdengar perlahan terbuka. Dari dalam ruangan, Su Chen melemparkan beberapa benda ke arah Feng. Feng terkejut melihat benda-benda yang dilemparkan. Seketika salah satu dari benda itu meledak dengan pancaran cahaya terang yang menyilaukan mata. Benda lainnya mengeluarkan asap tebal yang menyebar dengan cepat ke seluruh lorong. Ketika mendengar suara desis dari benda itu, Feng segera menyadari bahwa itu adalah gas air mata. Dengan sigap, Feng menutupi hidungnya dan mulai kesulitan bernapas. Dalam kondisi yang melemah dan tubuhnya yang mulai goyah, Feng merasa harus segera mundur. Namun sebelum Feng sempat bergerak, sebuah bayangan muncul dari belakangnya. Seseorang yang membawa tongkat mendekat dengan cepat dan bersiap menghantamnya dari arah tak terduga. Dalam sekejap, serangan brutal pun dilancarkan. Beberapa saat kemudian, Feng mulai siuman dan perlahan membuka matanya. Dalam pikirannya yang masih kacau, Feng bertanya-tanya di mana dirinya berada. Sebab ruangan itu terasa begitu sejuk dan asing. Di hadapan Feng, Su Chen tengah berdiri sambil membaca data identitas miliknya. Su Chen telah mengetahui bahwa Feng adalah wakil kapten pasukan khusus. Dan karena Feng sudah sadar, Su Chen menyatakan niatnya untuk berbicara dengannya. Feng menyadari dirinya terikat pada sebuah kursi, sementara di sekelilingnya terdapat pendingin dan bongkahan es. Dalam benaknya, Feng merasa bingung, bertanya-tanya siapa sebenarnya Su Chen dan dari mana pria itu mendapatkan pistol serta alat peledak berkedip yang sempat mengejutkannya. Sambil meletakkan senjatanya ke samping, Su Chen mengaku bahwa dirinya hanyalah seorang lulusan baru dan bahwa semua senjata itu ia peroleh saat berlibur ke Timur Tengah. Namun, Feng tidak mudah percaya dan merasa bahwa Su Chen hanya sedang mempermainkannya. Su Chen pun menegaskan bahwa jika Feng tidak percaya, maka itu bukan urusannya lagi. Dengan nada tenang, Su Chen lalu bertanya apakah pemerintah telah membangun titik penyelamatan dan berencana membiarkan warga pergi ke sana pada dini hari. Pertanyaan itu membuat Feng terkejut sebab belum ada informasi yang dipublikasikan terkait hal tersebut. Dalam pikirannya, Su Chen merasa bahwa pola kejadian ini sangat mirip dengan apa yang pernah ia alami dalam kehidupan sebelumnya. Su Chen lalu menyampaikan pada Feng bahwa meskipun suhu akan turun drastis di tengah malam, terpapar cahaya bulan selama lebih dari 10 menit bisa menyebabkan pingsan dan banyak orang akan tewas di perjalanan menuju lokasi penyelamatan. Feng menjelaskan bahwa kondisi tersebut memang tidak bisa dihindari. Meskipun zona aman telah didirikan, perubahan struktur mobil penyelamat sangatlah sulit dan sebagian besar warga sudah tidak mampu bertahan lebih lama. Pemerintah pun hanya bisa mengizinkan mereka menuju titik penyelamatan secara mandiri saat suhu berada di titik terendah. Mendengar itu, Su Chen memberikan saran bahwa penggunaan pakaian bulu dan selimut bulu tebal sebenarnya cukup efektif untuk menahan suhu ekstrim asalkan tidak sampai terjatuh ke tanah. Feng pun baru menyadari bahwa ide itu cukup masuk akal. Sambil mengangkat pistol dan mengarahkannya ke belakang kepala Feng,
Su Chen menyatakan bahwa metode tersebut memang efektif. Menyadari bahwa Su Chen berniat menghabisinya, Feng panik dan memohon agar diberi waktu untuk menyampaikan informasi penting tersebut kepada yang lain. Feng berjanji hanya akan menggunakan intercom sebentar dan tidak akan memanggil bantuan. Namun, bukannya menembaknya, Su Chen malah memotong tali yang mengikat tubuh Feng, membuat Feng tertegun dan bingung dengan maksud sebenarnya dari Su Chen. Sambil tetap mengarahkan pistol, Su Chen menyatakan bahwa dirinya menghargai apa yang telah dilakukan Feng dan memutuskan untuk tidak membunuhnya kali ini. Meski Su Chen tidak akan mentoleransi provokasi dari mereka lagi. Feng lalu bertanya apakah Su Chen tidak takut jika dirinya kembali bersama pasukan untuk membalas. Namun Su Chen sama sekali tidak menganggap ancaman itu serius dan meminta Feng untuk melihat ke arah atas. Feng terkejut melihat sebuah alat pemindai wajah yang terpasang bersama kamera dan senjata otomatis di menara pengawas. Alat itu tampak mampu mengunci target dengan akurat. Feng semakin heran, tidak menyangka Su Chen bisa mendapatkan perlengkapan militer seperti itu. Dengan santai, Su Chen menjelaskan bahwa semua peralatan itu ia peroleh secara spontan saat berada di Timur Tengah. Setelah sistem itu diaktifkan, tidak ada satupun orang yang bisa selamat di ruangan itu selain dirinya. Namun menurut Su Chen, saat ini mereka pun tidak akan punya waktu untuk mengurusnya lebih jauh. Feng akhirnya menunduk dan menyatakan bahwa ia mengerti. Beberapa saat kemudian, Feng kembali turun ke lantai bawah membuat semua orang yang melihatnya merasa bingung dan bertanya-tanya. Feng tampak tenang, hanya menyampaikan informasi mengenai penggunaan selimut tanpa menyebutkan sedikit pun tentang apa yang sebenarnya terjadi di atas. Bahkan senjata Feng sudah tidak lagi berada di tangannya. Orang-orang mulai bertanya-tanya apakah sosok di lantai atas itu memang begitu hebat. Sampai-sampai seorang tentara pun tak bisa menghadapinya. Melihat situasi itu, Bosan semakin kehilangan kesabaran. Dengan emosi meledak, Bosan menamparkan Gao dengan keras, merasa menyesal karena telah memelihara orang yang tidak mampu bertindak apapun. Sambil bergumam kesal, Bosan meninggalkan Gao dan anak buah lainnya. Salah seorang pria bertanya pada Gao, sampai kapan mereka harus terus bertahan seperti itu? Namun Gao menjelaskan bahwa karena pihak berwenang sudah memulai operasi penyelamatan, ketika keadaan kembali stabil, mereka tetap akan membutuhkan koneksi yang dimilikinya di atas. Tiba-tiba Su Chen muncul di hadapan mereka dan menyampaikan bahwa waktu kacau telah tiba. Sementara Gao masih memikirkan bagaimana mengembalikan keteraturan, kedatangan Su Chen yang tak terduga membuat Gao terkejut. Seorang pria di samping Gao langsung menunjukkan sikap bermusuhan dan menyatakan niatnya untuk menghajar Su Chen. Namun, Gao menahannya untuk tetap menunggu. Gao kemudian bertanya mengapa Su Chen turun dari lantai atas sambil menuangkan seember es. Su Chen menyampaikan bahwa dirinya datang menemui Gao untuk sebuah transaksi. Seketika itu juga ekspresi wajah mereka berubah saat Su Chen menunjukkan maksud dari kedatangannya. Menawarkan barter dalam bentuk seember es batu yang sangat dibutuhkan di tengah situasi kritis seperti sekarang. Setelah Su Chen menawarkan kesepakatan, sikap anak buah Gao langsung berubah. Tatapan mereka jadi liar, seperti sedang memikirkan sesuatu yang jahat. Mereka yakin, di kamar Su Chen masih ada banyak barang berharga. Dalam hati mereka muncul ide kejam, kalau Su Chen dibunuh, semua isi kamarnya bisa langsung jadi milik mereka. Tapi sebelum sempat bertindak, Su Chen dengan cepat mengarahkan senjatanya ke leher salah satu dari mereka. Refleks, anak buah Gao langsung angkat tangan, menyerah. Suasana jadi tegang. Melihat itu, Gao buru-buru turun tangan. Ia meminta maaf atas kelakuan anak buahnya dan meminta Su Chen untuk tidak mempermasalahkannya. Gao lalu bilang ingin bicara baik-baik soal tawaran tadi. Tak lama kemudian, mereka mulai menikmati es batu yang diberikan oleh Su Chen. Es batu itu terasa sangat menyegarkan. Setelah 3 hari terjebak di hotel tanpa makanan dan minuman, sensasi dingin dari es itu seperti anugerah. Badan mereka jadi lebih enak, dan suasana yang tegang pun mulai mereda. Tapi di kepala Gao, rencana baru mulai terbentuk. Ia berniat menerima tawaran Su Chen untuk sementara. Lalu nanti, saat waktunya tepat, ia akan membunuh Su Chen dan mengambil semua barang miliknya. Tiba-tiba, San datang dengan penuh amarah. Saat melihat Gao sedang menikmati es batu sendirian, ia langsung naik pitam. Tanpa basa-basi, San menendang Gao dengan keras. Ia marah karena merasa Gao menyembunyikan sumber daya penting darinya. San tak berhenti di situ, ia terus menginjak-injak tubuh Gao sambil mengancam, kalau Gao tak mau menyerahkan semua miliknya, dia akan mati. Gao hanya bisa menahan sakit dan marah.
harga dirinya diinjak-injak di depan orang-orangnya sendiri. Tapi San malah santai menikmati es batu, sambil terus memujinya. Ia merasa tanpa es itu, mereka semua akan mati kelaparan, apalagi karena semua mie instan sudah habis. Saat melihat Duan masih berpakaian lengkap di tengah panas, San merasa aneh. Ia lalu menarik tangan Duan dan memaksa ikut bersamanya, ingin bermain. Tapi Duan menolak keras. Ia menepis tangan San dan berteriak agar jangan menyentuhnya. San marah besar karena ditolak. Ia mulai mencoba merobek baju Duan dengan paksa. Duan berusaha melawan sambil menatap San penuh amarah. Tapi justru itu membuat San makin nekat. Ia bersikeras ingin memaksa Duan tunduk padanya. Tiba-tiba terdengar suara keras. Gao, yang sudah tidak tahan lagi, berteriak agar San berhenti. Tapi San malah balik memaki Gao, merasa dirinya lebih berkuasa. Tanpa pikir panjang, Gao mencabut senjata dan langsung menusukkannya ke leher San. San terjatuh ke lantai, mati seketika. Semua yang melihatnya terdiam. Suasana jadi kacau. Gao berdiri diam. Dalam hatinya, ia sadar bahwa Su Chen selama ini memang benar. Gao lalu mengambil alih kendali. Dengan suara tegas, ia berkata bahwa mulai sekarang, hotel ini di bawah perintahnya. Semua orang bebas memilih, ikut ke titik penyelamatan, atau mati di tempat ini. Sementara itu, di lantai atas, Su Chen hanya duduk tenang, menyaksikan semua kekacauan dari jauh. Ia tersenyum puas. Ternyata, hanya dengan kata-kata, ia bisa membuat kekacauan sebesar ini. Dalam hatinya, ia mulai berpikir, kalau rencananya dipercepat, mungkin peluang untuk menyingkirkan Gao akan datang lebih cepat. Di ruangan yang remang dan pengap, Qian dan Lina sedang duduk di hadapan Gao. Wajah mereka penuh harap. Mereka memohon agar Gao mau memberikan sesuatu yang sangat mereka inginkan. Bahkan, Lina sampai berkata bahwa dia rela berkorban apa saja, asalkan bisa mendapatkannya. Gao duduk tenang sambil meminum air es dari ember. Ia tak banyak bicara. Setelah meneguknya, ia melemparkan sisa air es itu ke arah Qian dan Lina, lalu menyuruh mereka ikut dengannya. Gao bilang, mereka harus siap melakukan apapun yang ia perintahkan. Salah satu anak buah Gao sempat bertanya, kenapa mereka tidak langsung pergi ke titik penyelamatan saja? Tapi Gao menolak. Katanya, dunia ini sudah hancur, dan kalau mau bertahan hidup, seseorang hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Jarak ke titik penyelamatan memang hanya sekitar 1 kilometer, tapi tak ada jaminan siapapun akan selamat sampai ke sana. Di saat seperti ini, peluang hidup lebih kecil dari harapan. Dan sekarang, Qian dan Lina malah saling berebut sisa air es yang dilemparkan tadi, seperti tak ada lagi harga diri. Melihat itu, beberapa anak buah Gao mulai bertanya-tanya. Mereka bingung, kenapa Gao masih menyimpan orang-orang seperti Qian dan Lina, padahal mereka terlihat tidak berguna, sementara persediaan makanan dan air makin menipis. Tapi menurut Gao, semua itu bukan tanpa alasan. Ia percaya bahwa Su Chen sengaja menyimpan beberapa orang lemah sebagai cadangan. Bagi Gao sendiri, orang-orang seperti Qian dan Lina bisa dijadikan tumbal kapan saja jika situasi jadi kacau. Waktu pun terus berjalan. Jarum jam akhirnya menunjukkan tengah malam. Qian dan Lina terlihat meninggalkan hotel. Tubuh mereka diselimuti kain tebal untuk melindungi diri dari panas malam yang luar biasa. Qian merasa sedikit lega karena akhirnya mereka bisa pergi dari tempat mengerikan itu. Sedangkan Lina, yang 2 hari ini hanya makan camilan seadanya, mulai membayangkan betapa enaknya makan daging dan minum cola dingin jika berhasil sampai ke titik penyelamatan. Namun, harapan itu tak berlangsung lama. Baru saja berjalan beberapa langkah, selimut yang dipakai Qian tiba-tiba dirampas oleh anak buah Gao. Mereka tidak terima kalau Qian dan Lina pergi begitu saja. Apalagi setelah Gao memberi mereka air es, kini mereka merasa punya hak atas tubuh Qian. Dengan niat buruk, mereka mulai menarik rok Qian. Salah satu dari mereka bahkan mengatakan bahwa Qian pernah bilang akan melakukan apa saja. Mereka ingin menagih janji itu, dengan cara yang jahat. Sementara itu, di luar hotel, beberapa orang lain juga mulai bergerak menuju titik penyelamatan. Mereka mengenakan selimut sebagai pelindung dari suhu ekstrim. Salah satu pria di antara mereka tampak kesal. Ia tahu bahwa Gao sudah memonopoli semua makanan dan air. Mereka yang ditinggal di hotel tidak mendapat apa-apa, dan sekarang hanya bisa berjalan dengan harapan yang hampir habis. Pria itu berpikir bahwa tinggal di hotel sama saja menunggu mati karena kehausan.
Satu-satunya harapan hanyalah pergi ke titik penyelamatan. Tapi kenyataan di luar jauh lebih kejam dari yang dibayangkan. Begitu menginjak aspal, mereka langsung merasakan panas yang luar biasa. Meskipun sol sepatu dilapisi papan kayu, panasnya masih menembus ke telapak kaki. Lalu, seseorang di depan mereka tiba-tiba terjatuh. Seorang nenek tua, tubuh dan wajahnya langsung meleleh begitu menyentuh aspal panas. Tidak ada yang menolong. Semua orang hanya bisa melihat. Di dunia seperti ini, bahkan jika yang jatuh adalah keluarga sendiri, tak ada waktu untuk peduli. Kini, yang tersisa hanyalah satu pertanyaan. Siapa yang benar-benar bisa bertahan di tengah bencana seperti ini? Tak jauh dari hotel, tubuh Wang dan San yang tadi sudah mati kini tampak aneh. Tubuh mereka mulai bersinar merah, seperti bara api yang menyala. Dan tanpa ada tanda apapun, mereka tiba-tiba bergerak, bangkit dari kematian. Di dalam hotel, Su Chen menyaksikan semua itu dari jendela kamar. Wajahnya tetap tenang. Ia tahu apa yang sedang terjadi. Dalam pikirannya, Su Chen mengingat kembali masa lalunya, saat pertama kali bencana ini terjadi. Dulu, ia juga pernah mencoba pergi ke titik penyelamatan seperti orang-orang lain. Tapi tak ada yang memberitahunya untuk membawa selimut. Akibatnya, banyak nyawa melayang hanya karena perjalanan yang terlihat dekat itu ternyata sangat mematikan. Sementara itu, Qian dan Lina, yang sempat ditangkap kembali oleh anak buah Gao, mulai berpura-pura. Qian berusaha memancing perhatian mereka dengan mengatakan bahwa lebih baik mereka bersenang-senang di kamar Su Chen saja. Lina ikut berpura-pura setuju, agar bisa mengalihkan situasi. Anak buah Gao tertawa. Mereka pikir, sekarang sudah tak ada lagi yang perlu ditakuti. Tapi tiba-tiba, sebuah tangan menghantam kaca hotel hingga pecah. Semua orang langsung membeku. Wang dan San muncul kembali, berjalan masuk ke dalam hotel dengan mata merah menyala dan tubuh bersinar seperti bara. Mereka tak lagi terlihat seperti manusia. Yang melihatnya langsung menjerit ketakutan. Suara orang-orang panik menyebut mereka zombie terdengar di seluruh ruangan. Xiao Yu, dengan suara gemetar, bertanya, "Kalau kita tergigit, apa kita juga akan berubah jadi zombie?" Gao mulai kehilangan kesabaran. Ia mencengkeram leher Xiao Yu dan mendorong tubuhnya ke arah tubuh San yang sangat panas. Xiao Yu langsung berteriak kesakitan, panas dari tubuh San terasa membakar. Gao sendiri pun merasa panas itu menyengat ke tubuhnya. Salah satu anak buahnya bertanya cemas, "Gao, kamu nggak apa-apa?" Dengan napas berat, Gao menjawab bahwa suhu tubuh San benar-benar tinggi, panas yang tak wajar. Beberapa detik kemudian, suara langkah terdengar mendekat. Semua menoleh. Su Chen akhirnya turun dari kamarnya. Ia membawa sebilah pedang dan berdiri dengan tenang di hadapan semua orang. Su Chen meminta mereka minggir dari jalannya. Anak buah Gao saling berbisik, ragu apakah Su Chen benar-benar bisa menghadapi dua makhluk aneh itu. Gao sendiri malah berpikir untuk membiarkan Su Chen melawan dulu. Lalu setelah itu mereka bisa membunuhnya dan mengambil kristal yang mungkin muncul dari tubuh San atau Wang. Saat Su Chen berdiri di hadapan Wang dan San, pikirannya langsung teringat sesuatu dari masa lalu. Ia menyadari, makhluk seperti ini bukan zombie biasa. Mereka tidak menggigit dan menyebarkan virus. Mereka jauh lebih mengerikan. Dalam mitologi kuno Tiongkok, makhluk seperti ini disebut iblis kekeringan. Roh haus dendam yang bangkit dari tubuh yang terbakar sinar matahari saat bencana besar terjadi. Su Chen menatap mereka dengan tajam dan memutuskan, mulai sekarang, mereka bukan zombie, tapi iblis kekeringan. Su Chen menyadari satu hal penting, makhluk-makhluk ini masih menyimpan emosi atau kenangan dari kehidupan sebelumnya. Dan saat San justru bergerak ke arah Gao, bukan Su Chen, ia pun langsung tahu, mungkin di masa lalu, Gao lah yang membunuh San. Rasa dendam itulah yang membuat San bangkit jadi iblis kekeringan pertama. Sedangkan Wang, ia berubah karena dibunuh oleh Su Chen sendiri. Ketika Wang mencoba mendekatinya, Su Chen cepat-cepat menghindar. Dengan langkah mantap, ia mendekati San. Tangannya menggenggam pedang kuat-kuat, bersiap menyerang. Gao mengira ini kesempatan untuk menyerang balik. Tapi Su Chen justru bergerak lebih cepat. Dengan satu ayunan tajam, Su Chen membelah tengkorak San. Dari dalam kepalanya, sebuah benda bersinar muncul, sebuah kristal merah kecil yang sangat langka. Su Chen mengenali benda itu. Ia tahu, kristal ini bisa memberikan kekuatan luar biasa bagi siapapun yang memilikinya. Tanpa pikir panjang, Su Chen mengambil kristal itu dan mengklaimnya.
Setelah itu, ia melompat tinggi dan menendang tubuh iblis Wang ke arah Gao dan anak buahnya. Kemudian, Su Chen naik kembali ke lantai atas, meninggalkan pesan sinis yang membuat darah Gao mendidih. Gao yang murka, lalu menyeret tubuh Xiaoyu yang sudah lemas. Ia kembali menekan tubuh Xiaoyu ke tubuh Wang yang membara, membuat gadis itu menjerit kesakitan. Tanpa ampun, Gao mendorong mereka hingga menabrak tumpukan botol air terakhir yang tersisa. Kemudian ia memaksa Xiaoyu untuk mengambil senjata, dan mengakhiri hidupnya sendiri. Sementara itu, di dalam kamar, Su Chen sedang menuangkan minuman ke dalam gelas. Ia duduk tenang, tapi pikirannya sibuk memikirkan sesuatu. Ia tahu, kristal seperti yang baru saja ia temukan sangatlah langka. Dalam masa apokalips seperti ini, kristal hanya muncul dari tengkorak iblis kekeringan atau binatang mutan, dan itu pun sangat jarang terjadi, mungkin cuma 1 dari 100. Tanpa ragu, Su Chen langsung menelan kristal itu dan meminum air untuk membantunya masuk ke dalam tubuh. Begitu tertelan, kristal itu langsung bereaksi. Tubuh Su Chen mulai berubah drastis. Matanya menyala merah terang. Kulitnya memancarkan cahaya seperti bara. Bahkan pakaian yang dikenakannya mulai terbakar karena suhu tubuhnya yang melonjak tinggi. Otot dan urat-urat tubuhnya menebal dan membesar seolah siap menghadapi apapun. Tapi tubuhnya juga kelelahan akibat perubahan cepat itu, membuatnya roboh ke lantai dan menimpa balok es yang berada di belakang. Di lantai bawah, Gao masih berdiri sambil menginjak kepala Wang yang sudah tak bergerak. Ia memerintahkan anak buahnya untuk bergerak cepat karena semua persediaan air telah habis. Di sisi lain ruangan, seorang pria mencengkeram tangan Lina yang sedang berusaha kabur keluar dari hotel. Orang itu adalah Dao, salah satu anak buah Gao. Ia memergoki Lina yang ingin lari ke titik penyelamatan. Lina buru-buru menawarkan informasi penting sebagai imbalan agar ia bisa dibiarkan pergi. Tapi Dao tidak bodoh. Ia menuntut Lina untuk bicara sekarang juga dan memperingatkan agar jangan coba-coba berbohong. Lina akhirnya mengungkapkan bahwa Qian adalah tunangan Su Chen. Ia menyarankan agar mereka menyerang Qian di depan kamar Su Chen, karena pasti Su Chen akan keluar untuk menyelamatkan Qian. Saat itulah, mereka bisa menjebaknya. Dao tak menyangka Lina bisa berpikir sejauh itu. Tapi di sisi lain, Qian diam-diam menyadari bahwa Lina baru saja mengkhianatinya. Dalam kondisi lapar dan putus asa, Qian malah menawarkan sesuatu kepada Dao. Ia berkata, ia juga bersedia bekerja sama. Tapi sebagai gantinya, ia ingin makanan, dan lebih dari itu, ia ingin daging. Permintaan itu membuat Dao bingung. Semua daging di kulkas kemungkinan besar sudah busuk. Namun Gao, yang mendengar permintaan Qian, bertanya ulang, memastikan apa benar Qian menginginkan daging. Tanpa ekspresi, Gao memberikan sebilah pisau kepada Qian. Ia seolah memberi isyarat bahwa keputusan kini ada di tangan gadis itu. Di belakang mereka, Lina terlihat ketakutan saat ditahan 2 orang anak buah Gao. Qian yang gemetar menerima pisau itu mulai merasa bingung. Apa maksud dari semua ini? Apakah daging yang dimaksud adalah tubuh Lina sendiri? Lina, yang mulai paham situasinya, menatap Qian dengan ngeri. Ia tak percaya, wajah Qian perlahan berubah dingin. Qian pun melangkah mendekat, membawa pisau. Lina mencoba mengingatkan bahwa mereka adalah saudara, bahwa Qian tidak boleh melakukan ini. Tapi Qian sudah dikuasai amarah dan kegelapan dalam dirinya. Qian berkata bahwa hubungan mereka tidak lebih dari ilusi belaka. Baginya, Lina sudah mengkhianatinya dengan menjadikannya umpan. Itu dosa yang tak bisa dimaafkan. Dengan mata kosong dan tanpa belas kasihan, Qian menghujamkan pisau ke tubuh Lina berulang kali. Lina tak berdaya. Gao dan Dao yang menyaksikan semuanya pun terkejut. Mereka tak menyangka Qian bisa sebrutal itu. Setelah tubuh Lina tergeletak, Qian malah tertawa puas. Seolah menikmati penderitaan saudaranya sendiri. Di tengah kegilaan itu, Qian mulai merencanakan sesuatu yang lebih mengerikan. Setelah kenyang memakan daging Lina, ia akan pergi ke kamar Su Chen, dan meminum darahnya. Gao lalu memerintahkan Dao untuk menyuruh Duan memasak daging Lina. Ia berkata bahwa mereka semua harus makan dengan baik jika ingin bertahan menghadapi Su Chen. Tanpa air, mereka takkan bertahan sehari pun. Jika Dao tidak ingin mati menjadi mayat kering, maka ia harus mengikuti perintah Gao tanpa banyak bertanya. Meskipun merasa jijik, Dao tahu ia tidak punya pilihan. Dunia sudah rusak, dan moral tidak lagi berlaku. Dao pun berteriak, memanggil Duan ke segala arah.
Di kamar Suchen, tubuhnya kini bergerak dengan lincah dan penuh tenaga. Ia mulai memahami kekuatan baru yang mengalir dalam dirinya. Kristal itu tidak hanya memberinya energi luar biasa, tapi juga meningkatkan ketahanan fisiknya secara drastis, terutama terhadap panas. Ia juga bisa merasakan bahwa kekuatan otot dan respons tubuhnya meningkat tajam setelah menelan kristal tersebut. Tatapan Suchen kemudian beralih ke arah kamera pengintai di kamarnya. Di layar, ia melihat seseorang berdiri tepat di depan pintu. Duan. Duan berdiri sambil menatap ragu. Di dalam hatinya, ia merasa semua orang di hotel ini sudah kehilangan akal sehat, termasuk Gao. Lantai bawah kini berubah menjadi neraka. Ia berpikir bahwa satu-satunya harapannya untuk bertahan hidup hanyalah Suchen. Beruntung, Duan punya sesuatu yang bisa ia tawarkan. Tak lama, pintu kamar terbuka. Suchen berdiri di sana tanpa mengenakan pakaian. Duan langsung terkejut dan tak bisa berkata-kata. Tapi Suchen hanya mempersilakannya masuk. Sementara suara gaduh dari lantai bawah masih terdengar, di dalam kamar Suchen justru terasa tenang. Suchen menutup mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Ia sadar, sumber daya yang ia miliki sangat terbatas. Dan meski pertemuannya dengan Duan belum lama, ia tetap harus berpikir logis. Suchen menimbang, menerima Duan hanya karena penampilannya bukanlah pilihan cerdas. Ia teringat bahwa di kehidupan sebelumnya, Duan adalah wanita yang keras kepala dan sempat bekerja sama dengan Gao. Sebenarnya, sempat terlintas keinginan dalam dirinya untuk menundukkan Duan. Tapi suasana yang canggung membuatnya menahan niat itu. Wajah Duan memerah saat menjelaskan bahwa ia bukan hanya seorang koki. Ia juga lulusan terbaik dari Universitas Kedokteran Barat Daya. Duan memiliki sertifikat medis resmi dan pengalaman 3 tahun sebagai ahli bedah. Sambil memandangi isi kamar, Duan merasa kagum. Listrik masih menyala, dan bahkan masih ada es. Ia sadar, kalau ingin bertahan di sini, ia harus menunjukkan bahwa dirinya berguna. Suchen mendengar semua penjelasan itu dan terlihat tertarik. Tapi ia tetap realistis. Ia berkata bahwa walau latar belakang Duan menarik, mereka masih belum tahu apakah bisa bertahan hidup sampai esok hari. Mendengar itu, Duan langsung berkata bahwa selama Suchen tidak mengusirnya, ia siap melakukan apapun. Apapun yang diminta. Suchen tersenyum kecil mendengar hal itu. Ia menyuruh Duan menganggap kamar ini sebagai rumahnya sendiri. Duan sedikit terkejut. Ia merasa mungkin telah terlalu cepat mengucapkan kalimat itu. Tapi ia tetap mencoba terlihat tenang. Namun Suchen memberi peringatan, jika ingin tinggal di sini, Duan harus bersikap baik dan jangan menyimpan niat tersembunyi apapun. Duan mengangguk. Ia paham maksudnya. Dalam hatinya, Duan menyatakan bahwa ia tidak pernah meragukan cara maupun tekad Suchen. Karena Duan sudah menunjukkan keseriusan, ekspresi Suchen pun berubah menjadi lebih serius. Ia lalu meminta Duan membuka pakaiannya. Duan terdiam sesaat, sedikit terkejut. Dalam pikirannya, ia bertanya-tanya, apa sekarang adalah waktu yang tepat untuk memulai sesuatu yang lebih besar?